Halo, kembali lagi di channel Otamega TV membahas seputar manga dan manhwa. Kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Master Kekuatan Spiritual. Jangan lupa like dan tekan tombol subscribe-nya. Langsung saja ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, si Kangkin ini berencana akan membelikan sebuah rumah untuk istrinya, Mbak Yin, di kantor sales Pila Tianhao. Namun, saat si Kangkin datang ke kantor Tianhao, ia kecewa. Perusahaan itu belum mengurus prosedur pila yang sudah ia pesan. Oke, kita lanjut ke part selanjutnya, part 5. Saat Kangkin kembali ke Qian Kuntang, terlihat di depan toko Qian Kuntang sudah ramai orang berkerumunan. Di sana juga terlihat dua petugas polisi. Ketika Kangkin mendekati mereka, tiba-tiba wanita itu menuduh Kangkin menjual obat palsu dan meminta petugas polisi untuk segera menangkapnya. Kangkin pun keheranan dan bertanya, "Obat palsu? Obat palsu apa maksudmu?" Wanita itu menjawab sambil menunjuk wajahnya yang penuh jerawat bahwa wajahnya rusak karena produk kecantikan yang Kangkin jual. Saat Kangkin mengingat-ingat, Kangkin teringat produk kecantikan yang pernah Kangkin buat sebanyak 200 botol yang hanya Kangkin berikan kepada Nona Liwan. Wanita itu dan teman-temannya meminta petugas polisi segera menangkap Kangkin. Saat Kangkin akan ditangkap polisi, asistennya menghalanginya. Saat itu juga, Kangkin mengeluarkan ponsel dan menghubungi Nona Liu untuk meminta kesaksian atas produk kecantikan itu. Setelah Kangkin menelpon Nona Liu langsung ke toko Qian Kuntang untuk menjadi saksi bahwa Nona Liu juga pernah menggunakan produk kulit kecantikan Qian Kuntang, tapi tidak terjadi apa-apa. Setibanya Nona Liu di toko Qian Kuntang, Nona Liu menjelaskan semuanya dan menjamin yang ia katakan itu benar. Nona Liu juga memberikan kartu pengacara miliknya ke petugas polisi itu. Saat petugas polisi mendengar kesaksian Nona Liu, polisi juga akan menyelidiki lebih jelas lagi. Jika ada orang yang berbohong, orang itu harus bertanggung jawab secara langsung. Orang-orang yang menuntut Kangkin terkejut dan ketakutan saat mendengar polisi itu berkata akan menyelidiki lebih lanjut. Saat petugas polisi menyelidiki, orang-orang itu ketakutan dan memberitahu bahwa seseorang yang bermarga yang memberikan mereka resep obat dan meminta mereka menyebak Qian Kuntang dan akan mendapatkan uang sebesar 100.000 yuan. Kangkin pun yang sudah mengetahui dalang di balik semua itu. Sementara di kediaman Tuan Tang, terlihat di sana Tuan Tang sedang berbincang dengan Ming Hao. Mereka membicarakan rencana jahat yang telah direncanakan oleh mereka kepada Kangkin. Saat membicarakan rencana jahat yang mereka rencanakan berhasil, tiba-tiba ada yang menekan bel beberapa kali. Saat Tuan Tang mendekati pintu dan baru saja akan melihat keluar, tiba-tiba orang yang di luar mendobrak pintu hingga membuat Tuan Tang terpental begitu jauh. Ming Hao terkejut saat yang mendobrak pintu itu adalah Kangkin. Ming Hao mengira Kangkin sudah ditangkap oleh polisi. Ming Hao sangat marah, lalu ia berdiri dan langsung menodongkan pistol ke Kangkin. Asisten Kang dengan sigap langsung memukul Ming Hao sampai Ming Hao terjatuh begitu jauh. Tidak lama polisi datang menangkap Tuan Tang dan Ming Hao. Kangkin pun berterima kasih kepada petugas polisi atas kerjasamanya. Tidak lama setelah petugas polisi pergi, tiba-tiba ponsel Kangkin berbunyi. Saat Kangkin melihat ponselnya, Kangkin mendapatkan pesan dari Direktur Yu bahwa pila yang Kangkin pesan sudah selesai diurus dan meminta Kangkin ke Meilaju sore ini. Setelah Kangkin membaca pesan itu, Kangkin menyuruh asistennya untuk ikut terus perkembangan dua orang tadi yang ditangkap polisi. Setibanya di Meilaju, Kangkin langsung masuk ke tempat itu. Setibanya di ruang VIP, Kangkin mengetuk pintu dan tidak lama, Nona Yum membukakan pintu dan mempersilahkan masuk. Nona Yum mempersilahkan Kangkin duduk untuk mencicipi teh hitam terbaru dari Inggris. Lalu Nona Yum membawakan berkas pila yang ia pesan. Pila itu sudah selesai Nona Yum urus dan meminta Kangkin untuk menerima berkas itu dan meminta Kangkin menandatangani kontrak itu untuk pelunasan rumah yang Kangkin pesan. Nona Yu memperkenalkan orang yang di sebelahnya yang bernama Jiang Ji dari grup Jiang.
Tuan Ji ini meminta kerjasama dengan Kang Qin. Lalu Tuan Ji memperkenalkan dirinya sendiri kepada Kang Qin. Tuan Ji juga mengatakan bahwa dirinya sama dengan Nona Yu, bawahannya Jian Hao. Tuan Ji juga baru dipindahkan ke Yancheng dan meminta bantuannya kerjasama dengan Kang Qin. Tuan Ji yakin dengan adanya bantuan grup Jiang, Provinsi Jiang akan menjadi sumber merek terdepan dan akan bisa membuat salep kecantikan itu menjadi produk paling sukses. Tuan Ji mengatakan, Kang Qin akan menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan baru. Tidak hanya itu, Tuan Ji juga memberikan saham sebesar 80% untuk Kang Qin dan untuk keluarga Jiang sebesar 20%. Kang Qin yang berpikir, kemampuan grup Jiang sepertinya punya peranan besar bagi seluruh provinsi Jiang. Kalau mereka sebagai pondasinya, penggunaan obat ini juga akan berkembang pesat. Melihat Kang Qin terlalu banyak berpikir, Tuan Ji menganggap Kang Qin ragu-ragu dan tidak puas karena sahamnya yang diberikan terlalu kecil. Tidak lama, Tuan Ji memberikan kode kepada Nona Yu. Nona Yu langsung menyodorkan kontrak. Kontrak itu akan diberikan kepada Kang Qin yang berisikan saham tempat rekreasi terbesar di Yancheng. Nona Yu juga meminta Kang Qin untuk menerimanya. Namun, Kang Qin langsung menolak kontrak yang diberikan Nona Yu. Tetapi, Nona Yu bersikeras agar Tuan Kang menerima kontrak saham itu. Kang Qin pun menegaskan, kalau Nona Yu bersikeras seperti itu, maka pertemuan hari ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Lalu Nona Yu tidak mempermasalahkan dan menyimpan kembali kontrak saham itu. Setelah itu, Tuan Ji meminta Kang Qin menerima kartu emas yang ia berikan, agar kedepannya kalau Tuan Kang keluar masuk seluruh klub hiburan yang ada di bawah nama grup Jiang, Tuan Kang tidak akan dikenakan biaya. Lalu Kang Qin menerima kartu itu dan berterima kasih. Tuan Ji sangat lega, akhirnya Kang Qin menerima kartu itu. Setelah itu, saat Tuan Ji menuangkan teh untuk Kang Qin, Tuan Ji menanyakan kerjasama mengenai obat salep. Kang Qin memberikan pendapat dan berkata, begini saja, grup Jiang sediakan lini produksi dan saluran distribusinya. Masing-masing saham dibagi 50%. Istriku yang akan menjadi pemegang sahamnya. Bagaimana? Tuan Ji sangat senang dan menjawab, bagus sekali. Kalau begitu, besok aku akan mengantarkan kontraknya untuk Anda. Saat Nona Yu membaca pesan di ponselnya, ia langsung memberitahu Kang Qin, supplier batu giok Provinsi Jiang akan tinggal sementara di Villa Tian Hao. Dan jika Kang Qin tertarik, bisa langsung ke supplier batu giok itu. Kang Qin tidak berpikir lama, ia langsung ke tempat supplier itu. Setibanya di gudang supplier batu kasar itu, Kang Qin langsung memulai dan membawa bongkahan batu kasar itu. Tepat sebelum jam 12, saat Kang Qin memotong batu kasar itu, ia merasa sangat lelah sekali dan ia juga belum menemukan giok darah dari bongkahan batu yang telah ia potong. Kang Qin pun tak menyangka giok darah begitu langka. Tidak lama Kang Qin baru ingat kalau waktu itu ia bisa merasakan giok darah dengan kekuatan yang ia miliki. Setelah itu, Kang Qin lalu menyalurkan tenaga dalam yang ia miliki ke semua bongkahan batu kasar itu. Tidak lama, ia menemukan batu yang ia cari. Sementara di kediaman keluarga Su, terlihat di sana keluarga Su sedang menunggu kepulangan Kang Qin. Saat Kang Qin datang, seluruh keluarga Su menatap Kang Qin dengan tajam. Kang Qin yang baru datang bingung dan berkata, "Ada apa ini? Ayah, ibu, sudah larut malam, kenapa belum tidur?" Dengan ekspresi marah, Mbak Yin membalas, "Mantra pemikat apa yang diberikan wanita penggoda yang ada di toko obat Cina itu kepadamu?" Kang Qin bingung. Yang dikatakan Mbak Yin, ia tak mengerti apa-apa. Lalu Mbak Yin dengan marah menunjukkan foto-foto yang ada di meja. Dan mertua Kang Qin pun memarahinya habis-habisan. Saat Kang Qin melihat foto-foto itu, ia menanyakan dapat dari mana foto itu. Mbak Yin menjawab, "Tidak perlu menanyakan hal itu. Jawab jujur saja siapa wanita itu." Kang Qin pun menjelaskan secara detail tentang asistennya itu. Kang Qin juga menelpon wanita itu untuk membuat keluarga Su mengerti. Setelah mendengar semua penjelasan yang Kang Qin jelaskan, Mbak Yin mengajak Kang Qin untuk cepat naik ke atas untuk istirahat.
Saat Kang Kin naik ke atas, ia baru ingat. Kang Kin pun langsung menoleh dan memberitahu Mbak In bahwa besok grup Jiang kerjasama membuka perusahaan baru. Besok mereka akan datang ke rumah untuk tanda tangan kontrak. Mbak In sangat terkejut mendengar ia akan bekerja sama dengan perusahaan yang paling tinggi di Provinsi Jiang. Di pagi hari di kediaman Su, terlihat Tuan Ji sedang meminta Mbak In menandatangani kontrak. Mbak In juga berterima kasih kepada Tuan Ji atas kerjasamanya. Tuan Ji mengatakan Mbak In tidak perlu sungkan dan ia juga sudah mendengar Tuan Kang berbicara tentang Mbak In. Saat mendengar perkataan Tuan Ji, wajah Mbak In memerah. Mbak In bergumam, Kang Kin pergi ke Jiangcheng lagi hari ini. Apakah namun pembukaan perusahaan baru? Sementara itu di bandara kota Jiang, terlihat Tuan Ju menjemput langsung Kang Kin di bandara. Tuan Ju mengajak Kang Kin untuk ke kediamannya. Tidak lama, Tuan Jun dan Kang Kin tiba di kediaman Tuan Jun. Lalu Tuan Jun mengajak Kang Kin bertemu dengan ayahnya. Saat ayah Jian Jun yang bernama Jiang Min melihat Kang Kin, ia berkata, "Kau adalah dokter terhebat yang telah menyelamatkan ayahku ya. Benar-benar anak muda yang menjanjikan." Kang Kin berterima kasih atas pujian ayah Tuan Jun. Tiba-tiba Paman Min meletakkan kotak yang berisikan batu giok yang Kang Kin bawakan. Lalu Tuan Jun menanyakan dan berkata, "Bagaimana dengan giok berdarahnya, ayah?" Paman Min menjawab, "Tidak disangka, Tuan Kang menemukan giok 7 warna yang paling sulit ditemukan selama dekade untuk keluarga Jiang. Harga lelang batu itu seharga 10 miliar yuan." Mereka mengatakan, "Terakhir kali giok 7 warna muncul bertahun-tahun yang lalu. Tuan Kang telah menjadi keberuntungan untuk kami. Kau benar-benar telah membantu kami kali ini." Kang Kin sangat senang yang mengetahui Paman Min menyukai giok yang ia bawa. Saat Kang Kin keluar meninggalkan ruangan itu, Tuan Ju baru ingat terakhir kali Kang Kin meminta bantuannya untuk mencarikan kedua orang tuanya. Tuan Jun memberikan amplop yang berisikan informasi tentang kedua orang tua Kang Kin dan memberitahu Kang Kin informasi di dalamnya tidak sepenuhnya akurat. Lalu Tuan Ju juga memberitahu dalam 2 tahun ini orang tua Kang Kin pernah muncul sekali di Sangjing.